bukan untuk memerintah, tetapi untuk melayani dia, saudara, itu gereja diberkati. Dan waktu kita lihat 3 pilar itu di dalam gereja-gereja, baik itu Joel Osteen, baik gerejanya Rick Warren apapun gitu ya, saudara, itu ada, cuman tidak mengerucut. Dan mereka memakai istilah-istilah dunia. Nah kembali, gereja malu pakai istilah-istilah seperti ini. Mereka pakai istilah dunia, artinya persekutuan, penjangkauan, dan lain-lain. Tetapi sebenarnya adalah kalau kita mau kembali pada firman Tuhan, saudara, gereja mau kembali pada kuasa itu, seperti zamannya reformator dan bapak-bapak Puritan, saudara, itu kuasanya lebih hebat. Saya percaya itu lebih hebat. Dan kuasa itu adalah kuasa yang tidak diberikan oleh siapa-siapa. Kuasa itu hanya ada dalam Kristus. Dan saya melihat gereja-gereja dengan segala programnya, ada ratusan gereja, saudara, di internet saudara bisa lihat semua. Dari visi misi mereka semua ya, saudara, banyak gereja visi misinya tuh hampir 30% itu visi misi adalah social gospel, dan 40% itu visi misi ke dalam. Artinya apa? Itu jemaatnya itu diperbesar di dalam, dan hanya tidak lebih daripada 20% itu gereja yang menyadari panggilan yang sesungguhnya. Dan yang 20% itu bukan gereja berada di kota-kota besar, tapi gereja yang ada di pelosok-pelosok, gereja yang tersiksa, gereja yang dianiaya. Itu gereja-gereja yang pengajaran dirindui luar biasa sekali. Mereka siang malam belajar firman Tuhan. Nah itu tandanya, saudara. Jadi ada satu tanda. Jadi saudara, kalau kita lihat bahwa jemaat kita semakin cinta firman Tuhan, membaca firman Tuhan mau, terus yang tiap hari membaca, saya percaya, saudara, kuasa itu akan terus menggerakkan mereka untuk hidup kudus, hidup yang sungguh-sungguh, dan kemudian dipakai Tuhan untuk memancarkan garam dan terang yang tadi saya jelasin ya, nggak boleh berpisah. Itu kuasanya satu, dan itu akan menjadi satu kekuatan bagi gereja, potestas ministerium ya. Dan itu kemudian saudara, kita diberikan satu kuasa yang akhirnya di dalam Kisah Para Rasul dituliskan, tidak ada rintangan yang berarti bagi gereja Tuhan. Dan saya hari ini percaya tidak ada rintangan yang berarti. Kalau Tuhan mau gerakkan gereja Tuhan, memberitakan firman Tuhan, tidak ada rintangan. Kerajaan maut pun tidak bisa membatasi kita. Saudara percaya ini? Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara, kenapa? Karena itu janji Tuhan. Ya, di atas batu karang ini gerejaku akan kudirikan, dan kerajaan maut tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Ya, puji Tuhan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita akan ada sekitar 10-15 menit. Silakan. Kalau dari penjelasan tadi tentang puasa dari gereja, pemerintahan gereja dan sebagainya, Ya. lalu tugas-tugas gereja dari hanya berapa persen gitu. Pertanyaan saya misal, parameter apa sih untuk melihat bahwa gereja itu diberkati? Ya. Parameternya gereja diberkati ya. Saudara, nomor 1, gereja diberkati bukan seperti yang kita pikir. Kalau Agustus mengatakan gereja yang diberkati adalah gereja yang disebut oleh Tuhan waktu akhir zaman, engkau hambaku yang setia. Bukan gereja, oh gerejamu besar, bukan. Oh gerejamu banyak penatuannya, bukan. Dia nyebut apa? Engkau hambaku yang setia. Kalau pakai sekarang Sama. Jadi begini, kita jangan terkecoh dengan banyaknya orang yang datang atau sedikitnya orang yang ada, karena itu bukan ukuran dari Tuhan. Tuhan selalu mengukur dari yaitu hati manusia. Kalau manusia sungguh-sungguh percaya, maka manusia itu akan membawa manusia yang lain. Nggak mungkin tidak. Jadi nggak mungkin saudara di sini dengar firman Tuhan terus nggak ada gerakan sama sekali. Itu nggak beres. Hidup kita nggak beres. Kalau kita dengar firman, kita bersyukur, kita pasti mau bersaksi, dan Roh Tuhan kasih kita untuk bersaksi, dan orang akan datang pada Tuhan. Itu kuasa pengajaran, kuasa pemurnian. Itu dinyatakan orang-orang yang melihat kita yang dulunya, waduh kurang ajar, tambahin istri, sekarang lembut, baik, kok bisa ya? Itu kuasa dikasih. Nah itu yang membawa orang datang pada Tuhan.
Karena ada kuasa dalam hidup kita. Jadi tanda-tanda ini gereja yang berarti gereja itu selalu bawa orang datang kepada Tuhan. Gereja yang fokusnya tetap mau seperti Kristus. Jadi visi kita di Gloria itu sudah benar. Udah bukan paling benar, Ismail bisa benar soalnya itu kan firman Tuhan gitu. Saudara, semua orang itu kalau sampai nggak kepada Kristus dan hidup semakin dewasa dan dipenuhi oleh kepenuhan Kristus, saudara, kita mau baju di gereja apapun nggak ada gunanya kalau itu nggak ada. Tapi kalau itu ada, seberapapun yang ada itu memberkati. Itu otomatis. Karena itu nggak bisa di cara manusia. Itu nggak bisa dengan usaha manusia. Makanya kita banyak doa di gereja tuh, banyak lutut daripada kita melayani banyak. Dalam artian gerakan kita itu adalah gerakan lutut. Kita harus serius. Karena ini kuasa roh itu bukan kuasa kita. Ini wilayah yang lain. Kalau kita cuma mempersuasi orang bisa, wah dengan cara kita berkhotbah gitu ya, saya bisa. Dan buktinya banyak orang waktu dengarkan, Pak, otak saya bisa terima, hati saya nggak mau, bisa gitu dia. Ini orang Buddha, orang Konghucu banyak waktu dengar firman Tuhan, ya saya bisa ngerti, tapi saya nggak bisa percaya. Loh, bisa nggak? Bisa, secara manusia dia bisa ngerti otaknya, hatinya nggak bisa buka. Dan itu puluhan kali saya dengar orang seperti itu. Itu kuasa Tuhan. Nah, kita berdoa supaya kita kalau sudah benar kita setia, terus saja setia. Nah, saudara, tidak mungkin yang setia itu tidak memberitakan pada yang lain. Itu hasil buahnya itu akan datang. Tapi kalau kita nggak mau fokus ini, mata kita lihat yang sana, nggak diberkati Tuhan. Karena berkat itu dari sini, bukan dari sana. Bisa ngerti ya? Nah, kembali saya katakan, gereja itu oleh Roma Katolik menjadi alat yang menghasilkan. Saya pagi tadi mengatakan, saya tanya, susu itu diproduksi oleh pabrik susu oleh sapi. Coba saya tanya. Hah? Gimana? Sapi memproduksi susu. Tapi waktu susu diambil dan kemudian diproduk, dikasih kaleng, kemudian bagus, kemudian jadi susu yang bisa diterima orang. Orang mikir gitu kan. Anak saya waktu kecil, Jessica tanya, Pak, pabrik itu menghasilkan susu? Dia tanya waktu kecil. Oh enggak, itu alat penghasil yang bisa dipakai oleh Tuhan. Alatnya itu yang hasilnya di sini. Ini alatnya, ini wadahnya. Nah ini susunya. Gereja itu. Gereja tidak pernah bisa menghasilkan gereja sendiri, tidak menghasilkan keselamatan, tidak menghasilkan kekudusan. Tapi firman dan Roh Kudus itu penghasil dan pelahir baru jiwa manusia, bukan gereja. Baptisan juga sama, sakramen tidak menjamin keselamatan. Iya. Jadi orang kalau dibaptis pasti selamat? Tidak. Tapi keselamatan itu adalah hasil karya Kristus. Nah, soal ini jangan diubah-ubah. Dalam pelayanan kita juga sama. Kalau saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan seperti yang firman Tuhan katakan, ada kerinduan hati belajar firman Tuhan, jemaat datang belajar firman Tuhan, nggak mungkin gereja itu sedikit. Kenapa, saudara? Karena kuasa firman itu dipakai Tuhan untuk memancarkan ke dunia orang-orang yang bertobat akan datang. Saudara tahu fokusnya? Jadi fokus kita itu harus ke kerinduan ini dulu, yang benar. Baru setelah itu yang lainnya itu ditambahkan Tuhan. Seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru yang lain ditambahkan. Bukan hanya datangnya orang, hidup kita pun diberkati. Saudara, ada kesaksian yang hebat sekali dari teman saya. Ada seorang mau mengabarkan Injil, sudah umur 68, nggak bisa kabarkan Injil. Terus seorang pendeta itu datang, ini dari China itu ya. Dia mengatakan, Tuhan bisa pakai kamu, luar biasa. Orang udah mau dipotong ini diabetes gitu ya, penyakit komplikasi, dia dipotong sampai kakinya ini habis. Gimana ngabarkan Injil? Mana bisa. Tapi pendeta itu yang percaya penuh dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa dengan kuasanya engkau menjadi pemberita Injil yang lebih daripada kamu sehat. Wah, marah dia. Ini pendeta ngawur aja nih, terus pulang. Saudara, malam itu dia berdoa.
Dan kemudian sejak itu, malam itu dia mulai berdoa, Tuhan, gimana ya doa itu bener nggak Tuhan? Tapi aku tahu kuasamu sempurna. Nah, saudara, mulai dia sampai dia mati, dia memberitakan Injil lebih pada 2000 orang. Dia berjalan cari orang paling dapat 100 lah, gitu ya, yang bisa gini. Waktu dia sakit, waktu kakinya dipotong mulai dari sini sampai mau dipotong semua, itu tetangga dia yang kasihan datang, teman-teman dia, saudara dia, wah cucu buyut apa semua itu datang semua. Dan waktu mereka datang, dia kabarkan Injil, percaya Tuhan Yesus ya, percaya Tuhan Yesus. Dia nggak perlu datang ke orang, tapi orang datang ke dia, dikirim Tuhan semua, dan ribuan orang datang. Dia nggak perlu KKR, itu nggak perlu. Kuasa Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita harus tahu ini gitu. Kalau kita sudah tahu kuncinya ini, tinggal nanti tunggu Tuhan. Mata saya itu mata rohani, saudara, dan masa kedepannya. Saudara, Jogja itu waktu saya lihat ya, kalau Tuhan itu berkati luar biasa dalam 5 tahun, itu bisa lebih dari 1000. Kalau mereka betul-betul tangkap visi itu dan mereka kerja sungguh-sungguh, saudara, itu bisa lebih 1000 orang. Dan tidak sedikit kemungkinan mereka lebih daripada itu. Kenapa, saudara? Karena kita lihat dari deteksi dari awal, mulai dari api kuasa roh Tuhan bekerja gitu ya, itu sudah kelihatan. Dan kekompakan mereka, kesehatan mereka. Baru hari ini saya terima SMS dari Pak Didi. Saudara perhatikan, maka ini kita harus belajar. Bukan berarti kita yang sudah mapan itu orang lain belajar kita, enggak. Sampai beli motor pun mereka rapat, nentuin yang terbaik itu yang mana. Dan mereka berdoa beli motor. Jadi kami mau betul-betul Pak melainkan dengan benar. Mereka mulai sadar. Jadi ini bukan uangmu, ini juga bukan uang kita, saudara. Ini uang Tuhan. Jadi betul-betul minta Tuhan pimpin. Mereka berdoa siapa yang paling tepat, yang paling bisa lama. Dan mereka kemudian bayangkan mahasiswa itu saling datang untuk apa? Memikirkan itu. Nggak ada yang minta tolong, nggak ada yang itu datang sendiri mereka. Pak, bantu ayo ini ada motor, ini ada gini. Mereka kemudian menilai motor ini tahun berapa, ini gini. Ya kalau dia di sini gitu, bawa motor saya gitu ya, saya. Nah, saudara, terus bukan hanya itu, mau beli handicap juga sama. Bagaimana belinya gitu? Mau ngecek dulu ini semua. Saudara, mereka berdoa. Padahal kalau kita pikir ngapain sih hal-hal kecil gitu aja, beli motor gitu. Bukan, itu api pelayanan yang luar biasa itu, sudah dibaca. Dan itu tidak bisa kita, maksudnya kita lihat ya, oh itu bisa digerakkan manusia, nggak bisa, itu otomatis itu roh Tuhan sendiri. Kita juga sama. Saudara, di dalam kita juga sama. Tiba-tiba kenapa ada orang yang bisa rindu dengan kita berbicara pelayanan, terus hatinya berkobar-kobar, biaya dengan liing bicara gitu ya. Kenapa yang lain kok tidak? Saudara, ada suatu kuasa itu. Dan kuasa itu nggak bisa ditahan, nggak bisa. Itu otomatis gitu. Dan kita sebagai hamba Tuhan atau pemimpin gereja itu membangun atau yang terakhir menyempurnakan, memurnikan dan menyadarkan dan akhirnya menyempurnakan seluruh tuntutan. Kita nggak boleh tolak. Kenapa? Saudara, kita jangan jadi penghalang. Kita harus dorong orang seperti itu, kita dukung dalam doa. Mungkin Kur itu nggak pernah doain saya, tapi saya doain Kur. Betul kan? Kur pernah doain saya? Enggak kan? Tapi saya doain loh. Mau nyanyi Jogja, mau apa nanti ini mau ke Jogja aja saya doakan. Tuhan berikan kuasa-Mu supaya mereka tahu Kur itu adalah gereja Tuhan. Jadi mereka mulai ngerti, oh gereja Tuhan bagaimana. Saya minta Pak Deddy juga berdoa untuk Kur yang mulai hatinya ada, terus lansia, usinda, yang mau nanti siapa gitu ya. Nah itu dari siapa? Itu walaupun kalau nggak digerakkan Tuhan, kita mau bayarin, tak bayarin kamu ke Jogja, nggak mau tetap, betul nggak? Tapi kalau hati sendiri nggak usah dibayar, saya bayar, betul? Nah itu beda, itu pelayanannya beda, apinya lain, kuasanya lain. Ya, oke, Catherine. Konsep federasi Pak, sebelum ke sana, bolehkah saya memiliki kesimpulan bahwa hanya di dunia ini yang menerapkan teokrasi hanya gereja? Betul, hanya gereja. Sekarang tersisa hanya gereja. Konsep federasi bagaimana pengaruhnya ke USA sekarang Pak? Nggak tahu saya pernah terangin ini ya. Nah, federasi Amerika itu ada pengaruh kapitalisme. Nah, setelah itu yang merusak. Kalau federasinya federasi murni di dalam pengertian
yang seperti abad 17 awal yang mereka merdeka dan mendirikan negara itu. Surah kesejahteraan Amerika itu sekarang ini, Amerika punya utang hancur lebur. Karena sistem federasi itu, mereka tidak memakai sistem tubuh Kristus, sel. Jadi daerah satu dan daerah satu tidak ada saling tolong-menolong, mereka berdiri sendiri, mati semua. Jadi kota Las Vegas penghasilannya itu hampir 3.000 kalinya kota-kota kecil di Amerika. Tapi kota Las Vegas tidak pernah memberikan untuk kota kecil. Ini hancur. Akhirnya bangkrut ya. Waktu ini semua bangkrut, Las Vegas juga bangkrut. Itu membawa dampak. Federasi itu artinya begitu. Jadi kalau satu tubuh sakit, semua ikut membantu. Kalau semua satu tubuh gembira, kita ikut gembira. Itu gereja itu. Jadi kalau gereja sekarang Gloria berhasil buka Jogja, yang lainnya iri, marah-marah, itu bukan gereja, itu organisasi saingan, betul kan? Oh ini berhasil organisasinya, wah ini saya harus jual berhasil, gitu kan? Menyaingi. Tapi kalau gereja Tuhan enggak, itu berhasil, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Tuhan mau diagungkan di sana, gitu. Nah itu federasi. Jadi federasi itu kayak di Amerika tuh sistem otonomi daerah Amerika, negara bagian, dengan seluruh yang sudah ada mapan. Nah itu federasi. Dan mereka punya mandiri, otonomi semua. Jadi gereja kita ini otonomi, gereja yang lain otonomi, itu federasi. Tetapi otonomi saya bukan untuk membangun diri saya. Otonomi saya adalah untuk membangun, menolong mereka, menyembuhkan mereka. Jadi program di sini nanti itu menjadi program yang untuk dunia ini. Karena saya nggak tahu ya, selama ini yang saya lihat gereja abad 16 yang gerejanya Calvin, Bullinger, terus dengan Puritan yang terapkan ini. Setelah itu nggak ada. Dan sampai hari ini gereja Reform pun di Indonesia tidak terapkan ini. Saudara perhatikan, nggak terapkan ini. Tapi kalau kita terapkan ini dengan baik dan benar, Kristus itu menjadi pilar pemberitaan kita dan kerajaan Allah itu. Dengan suara kenabian dan keimamannya dalam gereja, wah saya percaya itu akan membangkitkan semangat orang. Yang gereja-gereja yang di dalam ketidakpastian itu, mereka akan melihat kepastian itu. Ya, kalau itu berhasil dan mengubahkan orang, nah ada satu program saya lagi pikirin, gereja-gereja yang tidak memiliki induk yang banyak sekali di Indonesia ini, di daerah-daerah itu, saudara doakan. Kalau itu diberikan Tuhan pada kita akan bawa mereka dalam ketiga jabatan ini. Mulai dari yang suku-suku, kita angkat mereka semua. Cuman saya nggak tahu, karena itu sistem itu beda, karena itu sistem yang besar sekali. Kalau itu bisa, gereja kita mengayomi dengan kuasa daripada Kristus itu, saudara itu akan mengayomi seluruh daripada persekutuan yang kecil-kecil pun. Mereka diberikan visi misi, ikut ini enggak? Kalau ikut ini, kok diberikan kuasa itu. Kalau itu jadi, saudara, kita nggak perlu cari, artinya nggak usah susah-susah cari pengabaran Injil. Orang akan datang mengikuti Tuhan, bukan ikut kita. Karena Kristus itu akan diagungkan. Kenabian dia, keimaman dia, kerajaan dia, itu akan diagungkan. Bukan kita. Yaitu inti gereja. Cuman sayang sampai hari ini, abad 21 ini, gereja sedikit, sangat sedikit. Dan bahkan lebih sekuler. Bahkan beberapa gereja itu visi misinya nggak jelas. Kemarin waktu di sinode juga saya lihat, Pak, visi misinya sebenarnya apa? Mengubah kontemporer dan lain-lain, visinya apa sih, bawa cepat kemana? Nggak ada. Tanya. Gereja-gereja mau berubah begini, mau kebaktian begini, sampai ke Jawa Tengah pun saya tanya ke, ya termasuk Pak Didik waktu jadi penatuannya kan, saya tanya, kamu gerejamu luar biasa diberkati sampai mendekati 4.000. Kamu sendiri coba lihat, apa yang menjadi keinginan daripada gereja, fokusnya itu kemana untuk jemaat? Mengenalkan Kristus dan lain-lain? Nggak ada. Jadi untuk apa datang? Nah kalau gereja bisa dikembalikan ke sana, saudara, waduh itu saya merindukan itu. Kenapa? Karena nanti akhir zaman, waktu Yesus datang, gereja bersiap sebagai tempat di mana Yesus diagungkan, itu memuja Dia, disebut sebagai Engkau Rajaku, Tuhanku, dan Dia membawa kita, mengimami kita masuk ke surga. Itu yang luar biasa. Itu waktu kitab Wahyu diceritakan Yesus dengan seluruh bala tentara malaikat dan membawa kita, itu suasana itu kingdom ini. Wah luar biasa. Jadi waktu saya ngajar kitab Wahyu 2 kali itu, saya baca, aduh ini luar biasa ini. Kalau kita melihat film Lord of the Rings apa gitu ya, wah itu keagungannya tuh lebih dari itu. Bayangkan itu dunia itu, nggak bisa bayangin ya.
Tapi gereja disiapkan. Saya percaya nanti gereja semua akan memakai visi ini. Dan semoga Gloria to be glory, ya kan? Jadi menjadi kemuliaan Tuhan. Ya, mungkin saya nggak bisa lihat ke depannya nanti 50 tahun gimana, 30 tahun gimana. Tapi nanti anak cucu itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, saudara kita harus bekerja melihat jauh. Oke, ada yang lagi yang lain? Udah jam 9, masih ada yang pertanyaan? Masih penasaran? Nanti tanya saya, ya, mau sampai malam silakan. Oke, silakan Rosmiati pimpin kita dulu.